nggak lama deh. Waktu didonggain wak matanya hitam semua, emang ada putih-putih ya. Terus itu deh, pingsan dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam hari ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor series profesi yang terakhir wak dari rangkaian KHW spesial Halloween ini. Jadi mulai minggu depan wak jadwal tayang kita kembali normal lagi seperti biasanya ya. Hari Selasa jadwalnya sejarah atau biografi, hari Kamis itu akan tayang lagi KHW, hari Sabtunya kriminal, dan nanti di hari Minggunya karena memang KHW internasional juga sudah berakhir, aku akan membawakan topik secara bergantian mulai dari sejarah, KHW, terus nanti ada kriminal juga gitu ya. Nah di KHW episode profesi ini wak, aku akan menceritakan pengalaman horor wawak kita yang dihantui rentetan kejadian mistis pada saat bekerja di suatu perusahaan yang lokasinya ada di tengah hutan. Nah parahnya lagi wak, yang dihantui sama teror ini tuh nggak cuma si Wawa aja, tapi kawan-kawan sekantornya juga. Saking seringnya timbul kejadian mistis di situ, Wak, pihak manajemen perusahaan ini atau tempat Wawa ini bekerja sampai turun tangan langsung supaya kejadian mistis itu tidak semakin meluas lagi. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya ya kan? Tapi bentar dulu ya, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau ingetin lagi nih buat kalian yang mau berbagi kisah horornya, bisa Wak langsung aja kirim kisah kalian ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan nama Instagram atau nomor WhatsApp kalian supaya nanti kami gampang kalau misalnya mau nanya apa-apa sama kalian ya. Nah jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Liza dari Sumatera Selatan. Halo Liza. Nah jadi pengalaman horor ini dialami langsung oleh Liza dan juga beberapa temannya pada tahun 2015 yang lalu. Jadi ceritanya wak, pada saat itu di tahun 2015 itu Liza ini bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan tambang yang ada di kotanya. Kita sebut aja lah nama perusahaan itu PT Galian ya. Nah PT Galian ini wak berlokasi di pedalaman hutan yang sangat jauh dari pemukiman warga. Nah karena memang lokasinya itu jauh sekali dari mana-mana wah, akhirnya tim manajemen dari PT Galian ini berinisiatif untuk menyediakan fasilitas mes bagi karyawan apabila ya mereka ingin menginap lah gitu. Jadi mesnya itu dipakai secara opsional gitu loh wah. Kalau misalnya para karyawan itu lagi nggak pengen pulang ke rumah atau lagi lembur, ya mereka tuh bisa menginap di mes yang sudah disediakan. Tapi kalau memang mereka ini mau balik ke rumah, mes itu boleh tidak digunakan gitu. Jadi terserah mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Nah selama bekerja di PT Galian itu wah, Liza ini nggak pernah sekalipun nginap di mes tuh. Dia rela tuh pulang pergi atau PP karena merasa ya lebih nyaman beristirahat di rumah. Wah aku nggak terbiasa nginap di mes itu, mana tengah hutan pula lagi kan. Dan awalnya kebiasaan itu juga berlangsung lancar-lancar aja wah. Tapi pada suatu hari Liza ini tiba-tiba mengalami sebuah kejadian mistis yang sangat menegangkan sekaligus juga menyeramkan. Jadi wak ceritanya pada suatu sore sepulang kerja si Liza ini nggak langsung pulang ceritanya. Dia itu nongkrong dulu lah itu sama kawan-kawan kantornya. Ada 4 nih teman kerjanya yang lagi nongkrong sama dia kan. Mereka namanya si Karim, Husni, Rahman, sama Sony. Ini laki-laki nih semuanya. Nah pada saat itu mereka lagi mengobrolkan banyak hal gitu lah wak. Dan lama-lama pembahasan mereka ini mulai nyerempet lah itu kan ke hal-hal yang berbau horor. Nah terus di tengah obrolan mereka yang tentang horor-horor ini tiba-tiba si Karim nyaut, apa sih kalian ini sebenarnya setan tuh nggak ada loh, itu tuh cuman halusinasi kalian aja. Aku tuh nggak percaya kalau di dunia ini tuh ada setan, katanya kayak gitu. Jangan kau ngomong aneh-aneh Karim, kok kalau diganggu betul baru tau rasa kok, kata si Husni kayak gitu. Iya Rim, janganlah kau ngasal ngomong kayak gitu, di kantor kita nih banyak loh penunggunya. Aku tahu juga kan ada banyak karyawan yang ngalamin kejadian nggak di sini, kata si Sony lagi. Nggak percaya aku, orang selama aku kerja di sini aku nggak pernah nengok yang aneh-aneh kok, kata si Karim kayak gitu. Sombong dia wak. Nah perdebatan itu pun berlangsung cukup panas tuh waktu itu. Cuman waktu itu si Liza ini cuman diam aja wak, dia tidak berkomentar karena aku malas berdebat. Nah dia terserah kalian lah mau ngomong apa gitu kan. Nah nggak lama kemudian Liza pun mengalihkan pandangannya keluar jendela. Dan disitulah dia sadar kalau langit di luar sudah mulai gelap nih ya kan. Nah karena takut kelamaan Liza pun berpamitan lah itu pulang sama kawan-kawan yang lagi nongkrong itu. Nah pas lagi pamitan itu Sony bilang, wak bentar lagi malam loh, jalan pasti gelap kali, kok nggak mau nginap di mes aja, kata si Sony. Enggak lah weh, aku mau pulang aja soalnya aku juga udah ditungguin sama bapak ibu aku, katanya. Berani kok balik sendirian, aku anterin aja lah, kata Sony lagi kayak gitu. Nggak usah Son, nggak apa-apa, aku berani kok, orang biasanya juga aku nggak ada apa-apa selama perjalanan pulang, katanya. Hati-hati di jalan ya, kata si Sony, perhatian
kali lah si Sodi kan. Setelah berpamitan, Liza pun segera mengambil sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah. Nah pas baru aja keluar dari parkiran perusahaan itu, perasaan Liza nih tiba-tiba udah nggak enak. Kok nggak enak ya perasaan aku Nadia? Nah, tapi dia berusaha tuh untuk menepis pikiran buruknya dan fokus mengendarai sepeda motornya itu lagi. Perjalanan pulang malam itu terasa kayak lama kali Nadia. Mana waktu itu udah di tengah hutan sendirian aku, nggak ada pula lagi kendaraan-kendaraan yang melintas. Nah selain sepi suasana di sana tuh juga gelap kali karena memang nggak ada penerangan lain selain sorot lampu dari motornya si Liza itu. Nggak ada penerangan dekat jalan tuh. Udah lah, ya Allah, astagfirullah, baca-baca doa aja Liza itu kan. Nah pada saat berkendara di tengah kesunyian itu tiba-tiba Liza dengar ada suara anjing gonggong Nadia dari kejauhan kan. Apa tuh? Gara takut Liza pun ditambah lagi kecepatan motornya supaya dia cepat keluar dari area hutan itu Tapi gak lama kemudian laju motornya si Liza ini terpaksa dia kurangi karena di depan dia ada macam tanjakan gitu lah yang cukup curam kan. Nah pas dia lewat di tanjakan ini Liza dengar ada wanita tertawa kencang kali Nadia di telinga kiri aku, macam dia ada di sebelah aku tuh. Karena kaget Liza pun kehilangan keseimbangan jatuhlah dia dari motor. Nah bersamaan dengan itu motornya ini tiba-tiba mati. Udahlah jatuh, motornya mati. Terus situasi jadi makin gelap gulita lah ya kan, orang satu-satunya cahaya dari tempat sana tuh cuman motornya Liza aja. Alah mati pula nih, astagfirullahaladzim, makin gelap di situ Dengan perasaan takut Liza pun berusaha bangkit, dibangunkannya juga lagi motornya, dinyalakannya lah itu sepeda motornya kan, ditancap gas lagi. Gitu. Ini masih jauh nih perjalanan sampai rumahnya ya. Nah pas dia udah melewati melewati si tanjakan, dia ini harus lagi melewati sebuah jalan kecil yang becek, itu berlumpur pula kan. Dan seramnya lagi di sebelah kiri jalan itu, jalan bebecek itu ada kuburan yang di atas nisannya itu ada macam bunga kamboja Dan ini nih ini tuh bukan kompleks pemakaman ya. Cuman dekat situ memang ada satu kuburan yang entah siapapun, kami juga nggak tahu itu milik siapa. Nah waktu Liza lewat kuburan itu tiba-tiba makin merinding aku Nadia. Dan gak lama motor yang aku kendarai itu mati. Bukan lagi jatuh nih, mati tiba-tiba dekat kuburan tuh. Liza yang panik itu pun berusaha untuk meraba-raba kunci motornya. Dan pada saat itu dia baru sadar kalau kunci motornya dalam posisi off. Padahal gak dia apa-apain sama Liza. Orang Liza lagi nyetir kok. Ngapa pula nih off nih. Dengan gemetar Liza berusaha untuk fokus dan dia menyalakan kembali motornya. Nggak bisa mati total. Dan nggak berhenti di sana aja Liza nih tiba-tiba mendengar ada suara orang lagi mukul sesuatu gitu loh di belakang dia. Duh, penasaran lah Liza kan, dia tengok lah itu ke belakang. Waktu dia tengok itu ada macam karung. Nah dia karungnya nggak tinggi-tinggi kali lah, cuma setinggi paha kita. Cuman karung tuh macam lompat-lompat dan katanya. Waktu ku tengok lagi, ngapa ada karung lompat-lompat di sini kan. Astagfirullahaladzim. Makin dia perhatikan betul. Pocong itu ternyata. Pocongnya kayak dia udah lusuh kali, wajahnya rata. Lagi gadap ke si Liza tuh. Apa gak makin terkejut, makin takut aku ya Allah. Langsung nangis aku sendiri. Gitu berdoa juga memohon pertolongan Allah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dan setelah dia berdoa Liza tuh langsung mendapatkan kekuatan yang besar gitu loh untuk bisa bangkit lagi kan, untuk bisa kabur dari sana. Dan akhirnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada Liza pun berusaha untuk didorongnya motor yang mogok itu menjauh dari tempat itu, dari area satu kuburan tuh. Astagfirullahaladzim, ayo Liza, bisa Liza, ayo bisa gitu. Nah, setelah berhasil agak menjauh nih penasaran juga aku Nadia, aku pengen nengok di belakang nih ngikut apa enggak nih ya kan. Pas aku tengok ke belakang, wah untungnya dia nggak ada, hilang lah itu sosok pocong tadi tuh. Ya udah agak lega lagi nih, alhamdulillah dia nggak ngikut aku. Semoga ya Allah tolonglah bantu aku, semoga setelah ini nggak ada kejadian lagi kata si Liza. Tapi tetap ngedorong tuh di tengah hutan itu. Udah mana becek lagi jalan tuh, apa nggak makin berat lagi motor tuh kan, gelap gulita. Aku cuma nangis, ya Allah. Nah untungnya nggak lama dia setelah menjauhi dari si pocong itu, ada macam gubuk kayak tempat pemberhentian mungkin petani atau pekebun yang ada di sana untuk beristirahat. Ada gubuk itu di situ. Nah Liza istirahat lah di sana kan, sambil dia mau nelpon kawannya nih, dia mau minta bantuan ke si Sodi waktu itu. Nah cuman waktu ditelepon sinyal aku tiba-tiba nggak ada. Nah makanya telepon juga nggak nyambung nih. Allah macam mana nih, nggak bisa pula orang tuh ke telepon, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah si Liza coba lagi tuh buat nyalain motornya kan. Nah di tengah kebingungan itu tiba-tiba datang nih sebuah sepeda motor yang dikendarai sama bapak-bapak bersarung, bukan kawan-kawan ya bapak-bapak pakai sarung. Dan ini masih ingat betul aku. Nah lihat Liza yang lagi sendirian di tengah hutan kayak itu, bapak itu pun untungnya berhenti. Dia nanya, Mbak kenapa
kenapa mbak, motornya rusak? Gak tahu saya kenapa motor saya tiba-tiba mati, kata si Liza. Dah, bapak itu pun kemudian turun dari motornya lalu membantu menyalakan motornya si Liza. Dan hanya dalam 1 kali percobaan aja Wak, motor tuh langsung nyala. Gak ada kendala sama sekali Wak. Aku deh tadi ku coba ku nyalain, ku engkol-engkol gak bisa Nat. Nyala langsung sama bapak tuh. Ngapa nih ya? Nah, setelah ngebantu si Liza, bapak ini ngomong lagi, ini mbak motornya udah nyala ya. Ya udahlah yuk saya antar aja sampai jalan raya. Kebetulan juga saya mau ke sana, kata bapak tuh. Alhamdulillah pak, tolong ya pak ya, makasih banyak pak mau nemenin saya, kata Liza. Baik bapak ini kan. Akhirnya dengan perasaan lega, Liza pun segera menaiki motornya lalu berkendara dengan beriringan sama si bapak besarung itu. Dan iring-iringan lah gitu. Sampailah mereka akhirnya keluar ke jalan besar. Nah di jalan ini mereka akhirnya berpencar tuh ke tujuan masing-masing. Bapaknya waktu itu ke arah timur dan dia sementara aku ke arah barat untuk balik ke rumahku, kata si Liza kan. Nah nggak lama setelah berpencar sama si bapak besarung itu, Liza pun ngelirik lah lagi ke spion buat kayak ya pengen ngeliat bapak itu lagi gitu kan. Hilang, bapaknya nggak ada. Loh kemana bapak tuh, kok cepat kali perginya? Apa mungkin ada jalan belokan, tadi aku nggak ngeh gitu. Pikiran si Liza kayak gitu, dia tetap berusaha untuk positive thinking. Dan Liza kembali lagi lah itu fokus mengendarai motornya hingga sampailah dia ke rumah dengan selamat. Aman tuh. Nggak aman sih, berapa kali dia diganggu tuh? 2 kali, astagfirullahaladzim. Dan pocong sama diketawain cewek. Nah keesokan harinya Wak, sebenarnya Liza ini mau ngajuin cuti karena dia masih trauma kali sama kejadian semalam itu Wak. Tapi keinginan itu dia urungkan karena Sony, kawan sekantornya tadi, tiba-tiba nelpon dia ngajak pergi ke kantor sama-sama. Ya Wak, yuk aku jemput, yuk kita ke kantor lah sama-sama, kata si Liza kayak gitu. Ya udahlah, kebetulan kali aku juga masih takut bawa motor sendirian di sana. Paling tidak nanti aku balik bisa nebeng si Sony ini pasti. Akhirnya tanpa pikir panjang Liza pun nggak jadi cuti Wak. Iya Wak, nggak apa-apa, aku jemput aku ya, aku tunggu di rumah. Katanya oke siap, aku OTW sekarang, kata si Sony. Dah, singkat cerita sampainya di rumah si Liza Wak, keduanya pun segera langsung pergi ke kantor bersama-sama. Setibanya di kantor seperti biasa, Liza pun disibukkan dengan pekerjaannya. Dan hari itu pun berjalan lancar Wak, tanpa ada keanehan apapun. Tapi karena hari itu adalah akhir bulan di mana Liza ini harus tutup buku dan merekap semua pengeluaran kantor, dia akhirnya terpaksa lembur sampai malam. Nah untungnya malam itu pun Liza ini nggak sendirian Wak, karena si kawan-kawannya si Husni, si Karim sama juga si Rahman ini lembur juga malam itu. Nah si Sony kawan tebengannya itu yang tadi barengan pergi sama dia udah balik duluan, gara-gara memang pekerjaan aku udah selesai. Ya udahlah aku balik ya, aku nggak lembur nih hari ini, nanti kau balik sama siapa, udah nanti aku nebengnya sama kawan-kawan, kata si Liza kayak gitu. Padahal niatnya si Liza itu pengen ikut Sony supaya bisa balik sama si Sony juga kan. Tapi ya udahlah, yang penting aku nggak sendirian lembur, waktu itu aku bisa nebeng pulang. Nah pas lagi lembur itu Wak, di sekitar jam 8 malam gitulah, nah si Husni kawan yang ikutan lembur itu tiba-tiba ngedatangin Liza. Panik tapi muka Wak. Lis tolong Lis, si Karim teriak-teriak histeris Lis. Udah aku tenangin dia tapi nggak berhasil. Hah? Kenapa teriak-teriak? Gak tahu aku, yuk tengok aja, aku nggak mau sendiri di sana, kata si Husni kan. Ya udah ke sana lah, siapa ini? Dan Liza juga sempat manggil satpam, Wak, takut kenapa-napa kau yang teriak-teriak itu kan. Nah, lalu ketika mereka bersama-sama, satpam udah ada juga nih, ketika mereka bersama-sama ngampirin si Karim yang pada saat itu sedang bertugas menjalankan mesin ekskavator Wak. Belum lagi nyampe mereka di titiknya si Karim itu, mereka tuh udah nggak denger lagi nih teriakan si Karim. Mereka nggak dengar suara teriakan, tapi yang ada mereka dengar si Karim ini malah nangis. Suaranya macam nangisnya macam sedih kali Nat. Disamperin lah sama satpam kan, Karim kamu kenapa? Capek kamu atau kayak gimana, ada masalah? Udahlah istirahatlah dulu, kata satpam kayak itu. Nah denger itu nggak direspon sama sekali itu sama si Karim Wak. Yang ada dia makin terus nangis sesenggukan. Si Karim laki-laki dinangis. Nggak lama datanglah itu lagi si Rahman kan di tengah-tengah mereka. Nah di situ Rahman juga nanya, ngapa kok sakit kok Karim? Balik aja lah yuk ke kantor yuk. Tapi lagi-lagi Karim tidak menjawab dan kembali lagi menangis sambil menundukkan kepalanya. Kayak gitu. Terus kalian tahu nggak lama dia waktu didonggainnya Wak, matanya hitam semua, ada putih-putih ya. Terus itu dia pingsan dia langsung. Karim nengok Karim yang pingsan, Pak Satpam Husni sama si Rahman pun langsung lah itu digotong nyalakan tubuhnya si Karim ke ruang istirahat. Sesampai di sana Karim ini berulang kali dibangunkan tapi nggak juga terbangun-bangun. Nah karena Liza ini juga ikut khawatir sama kondisinya si Karim Wak, dia pun berinisiatif untuk nungguin si Karim sampai si Karim ini sadar. Tapi pada saat itu Rahman bilang, kau balik aja lah ke kerjaanmu biar Karim aku yang tungguin. Kau juga malam ini nggak pulang kan? Nggak balik aku, udah jam segini juga, udah aku nginep di mes aja, kata Liza kayak gitu. Ya udah sana aku istirahat, aku sana gitu kan. Nah mendengar sarannya si Rahman Wak, Liza pun mengiyakan dan langsung membereskan pekerjaannya dulu. Dan setelah semuanya itu selesai, Liza baliklah ini kan ke mes untuk istirahat. Nah karena kelelahan habis lembur Wak, malam itu Liza ini tidur lumayan nyenyak lah itu di kamar mesnya. Tapi pada saat tengah malam dia kebangun gara-gara haus akunan. Nah karena bekal minuman yang aku bawa itu juga habis dan di kamar mes itu juga nggak ada air minum, akhirnya si Liza ini memutuskan untuk pergilah itu ke kantin yang
memang buka 24 jam di situ. Nah, awalnya nggak ada sesuatu yang aneh Wak di sana. Tapi di tengah jalan nih, waktu dia ngelewatin pembelokan gitulah, Liza ini dikejutkan dengan kehadiran Karim berdiri tepat di depan pintu kantor tuh. Karim, apa kok sini? Udah enakan badanmu. Terus dengan wajah datar tanpa ekspresi si Karim ini ngomong kayak gini. Pinjam charger, katanya gitu. Oh alah, aku pikir kenapa? Ya udah tunggu sini, aku ambilin dulu charger di kamar aku, kata dia. Pinjam charger si Karim kan. Udahlah tuh, akhirnya Liza pergi lagi ke kamarnya, diambilin charger. Balik dia lagi ketemuin si Karim, dikasih lah charger tuh. Nah, nanti balikin ya kalau udah gitu. Tapi waktu dia lagi kasih charger itu, tanpa sengaja tangannya Liza ini bersentuhan sama tangannya Karim. Waktu bersentuhan tuh, ya Allah, dingin kali tangannya. Ngapa dingin kali tanganku tuh? Kau tuh udah betulan sehat apa kayak gimana? Gak usah melalak-lalak dulu, kau masih gak enakan. Dan entah kenapa nih setelah bertanya kayak gitu, Liza tuh langsung ngerasa, kok macam gak enak hawa di sini ya. Dan di saat yang sama juga Karim juga gak dijawabnya pertanyaan si Lala. Dia langsung balik badan, berjalan dia tuh masuk ke dalam kantor. Macam mau lanjut kerja lagi nih. Ngapalah si Karim kayak gitu? Tadi baru pingsan lah dia perasaan. Apa memang udah baik-baik aja ya? Atau dia memang lagi gak enak aja, cuman dia masih ada kerjaan nih, makanya dia balik lagi ke kantor gitu. Pikirnya si Liza kayak gitu, dia masih nggak mikir macam-macam tuh. Nah, dia pergi lagi ke kantin buat beli minum itu, terus baliklah lagi ke kamarnya. Nah, pas dia mau balik ke kamar setelah ambil minum itu, Liza pas-pasan sama si Rahman, kawan yang lembur ini juga. Di tengah jalan itu Liza ngomong, Man, kok masih di sini juga? Tumben belum tidur, katanya. Belum, aku nggak bisa tidur, kata si Rahman kayak gitu. Dan mereka berdua pun kemudian tak kayak gimana ngobrol di sana, kayak ngobrol-ngobrol ringan. Terus nggak lama dari obrolan mereka ini, tiba-tiba kedengar nih, si Liza dengar ada suara Husni, kawannya lagi tuh. Husni teriak, "Woi Liza, aku ngapain di situ?" Husni, apa kok nih? Ini loh, aku lagi ngobrol sama Rahman. Kenapa? Kata si Liza. "Balik kok Liza, balik. Masuk ke dalam kamarmu, jangan keluar kalau belum pagi ya," kata si Husni kayak gitu. Ngapa ngegas-ngegas aja kok nih? Emangnya kenapa? Ada apa? Udah gak usah banyak tanya, turutin kata-kataku. Balik gak aku sekarang, kata si Husni kan. Nah, kaget sih, aku udah kaget ada di situ, kata si Liza kan. Ngapalah si Husni ngegas-ngegas gak santai kayak gitu. Cuman yang ku tahu waktu itu Husni ini betulan marah, dia mukanya sampai merah, melotot dia. Nah, karena takut kawannya makin marah lagi, akhirnya udah Liza pamitan dulu, aman yuk, aku baliklah dulu ke kamar ya. Cuman di situ si Rahman tuh cuman senyum kecil aja tanpa menjawab apa-apa. Dah balik, bubar sama si Rahman. Si Husni lanjut lagi kegiatannya, Liza langsung tidurlah itu di kamarnya sampai pagi tiba. Keesokan harinya Liza pun pergilah ke kantin untuk sarapan bersama dengan si Husni tadi yang tadi malam ngegas itu. Nah, pas lagi sarapan ini, keduanya nengok Rahman lagi memarkirkan sepeda motornya di parkiran depan kantin. Liza nyapa kan, "Man, dari mana kok pagi-pagi kayak gini?" katanya. "Dari rumah lah," kata sambil taruh helm. "Dari rumah aku nganterin balik si Karim demam," katanya. Terkejut lah Liza gitu. Kok dari rumah? Bukannya tengah malam kemarin kita ngobrol ya? Aku juga ketemu Karim kok depan kantor, dia pinjam charger aku. Mana ada orang ku balik jam 9 malam kok sama si Karim, kata siapa Rahman. Kalau kok balik, Karim juga balik. Tadi malam tuh siapa, kata Liza. Nah, di tengah kebingungan itu si Husni dari tadi tuh macam diam ya, dia simak, dia macam tahu sesuatu lah kan. Akhirnya di situ dia ngomong, "Itulah makanya aku suruh kau masuk. Kemarin aku dengar kau ketawa sendiri dekat jalan tuh. Kayak suara si Liza nih, ngapa boleh ketawa?" Waktu aku cek rupanya kau lagi ngobrol, tapi bukan sama Rahman, Ini sama sosok laki-laki tinggi besar berjubah hitam. Dia tuh bukan manusia, kau tahu. Kau tuh cuma sendirian di kantor tuh. Dan nggak ada karyawan di sini punya ciri-ciri fisik macam itu. Nggak ada yang setinggi besar itu. Nggak ada yang pakai jubah di sini. Nggak ada. Itu makanya aku suruh kau langsung masuk. Kau tuh bukan lagi ngomong sama si Rahman, gitu. Wah, apa nggak terkejut aku nih. Astagfirullahaladzim, patut lah, Kemarin tuh memang udah aku tengok ada yang aneh sama si Karim. Ku pegang tangannya dingin kali, Cuman waktu marah-marah aku ngerasa itu betulan kayak Rahman. Memang sih waktu balik tuh dia cuman gitu aja, terus dia juga nggak marahin kau gara-gara kau bentak aku, kata si Liza. Astagfirullahaladzim. Dan si Husni pun berusaha untuk menenangkan si Liza. Dia bilang udah nggak usah dibahas lagi. Tapi lain kali kau hati-hati di sini, banyak-banyak berdoa, jangan ngelamun kau di sini Liza, katanya. Nah, selesai dinasihatin kayak gitu, Husni pun menawari si Liza untuk pulang bersama sore nanti supaya Liza ini bisa lebih aman lah. Selain Liza ini juga nggak mau motor gitu kan. Boleh lah Husni, boleh bareng ya, nanti aku nebeng ya. Beberapa hari ini aku ngalamin kejadian yang nggak terus lah. Semoga setelah ini gangguannya berhenti ya, kata si Liza kayak gitu. Tapi sayangnya keinginan sesederhana itu tidak terwujud, karena beberapa hari setelahnya Liza kembali mengalami gangguan mistis tiada henti yang bahkan merembet ke karyawan yang lain.
Nah jadi beberapa hari setelah kejadian mistis itu Wak, Liza itu tuh kembali mengalami gangguan aneh. Dimana pada saat dia ini sedang bekerja di kantor Wak, dia tuh tiba-tiba dengar ada suara wanita merintih nangis gitu lah. Entah dari mana asalnya katanya. Dan gak cuma itu aja Wak, setiap kali lembur malam hari, Liza dan juga beberapa teman-temannya itu sering sekali mendengar suara mesin eksavator itu berbunyi tiba-tiba padahal lagi gak ada yang ngendarain. Eksavator loh. Awalnya teror-teror kayak gitu tuh cuma berupa teror suara aja Wak. Tapi secara perlahan teror itu tuh mulai kayak naik level gitu loh, ke tahap yang lebih ekstrim, dan kali ini menimpa si Sony, kawan yang tadi itu. Jadi ceritanya Wak, ketika pada suatu malam si Sony ini lagi menginap di mes, dia lagi lembur, Sony ini kelaparan, dia pergilah ke kantin untuk beli makan. Nah pas dia baru sampai di tengah jalan menuju ke kantin itu Wak, Sony ini langsung dikejutkan sama kemunculan sesosok makhluk tinggi besar berjubah hitam juga, cuman dia sambil megang kapak Wak. Kapak yang macam besi macam mau diayunkan ke arahnya si Sony itu. Berlarilah sih. Udah diteriakkan, balik lagi ke kamarnya, nggak jadi dia pergi ke kantin. Sony juga ditampain sama seperti yang ditampain sama si Liza, cuman bedanya dia pegang kapak. Dan gangguan berikutnya dialami sama si Liza ini Wak, dia nampak juga tuh ditampain dekat kantor tuh. Dia pada suatu siang tuh di jam istirahat loh, siang hari Wak, waktu itu Liza diminta sama atasannya untuk memanggil beberapa kawannya yang lagi nongkrong di sungai gitu. Nah weh dipanggil bos kata si Liza. Karena waktu dia udah selesai manggil kawan-kawan kan mau balik lagi ke kantor nih, Liza iseng nengok-nengok ke sekeliling dekat perjalanan itu Wak. Nah di situ tanpa sengaja Liza melihat ada seonggok kain putih. Dia lagi melayang-layang. Gak di bawah Wak, di atas pohon. Gitu. Dan setelah diperhatikan baik-baik, kain putih itu tuh bukan sekedar kain biasa Wak, melainkan sosok kuntilanak berdaster putih, wajahnya hancur. Gitu. Siang loh itu. Nah, teror suara dan juga teror penampakan ini Wak terus-terusan terjadi di PT Galian itu selama berhari-hari. Nah puncaknya pada suatu hari si Karim yang notabene-nya ada operator mesin bolak-balik mengalami kesurupan. Itu Karim tuh kalian masih ingat yang mana, yang sombong tuh. Mana ada setan di dunia ini. Kesurupan deh. Sehingga dia tuh nggak bisa bekerja dengan baik dan juga berimbas pada karyawan lain. Nah karena memang teror mistis itu sudah mengganggu produktivitas karyawan, akhirnya pihak manajemen PT Galian ini pun mengadakan doa bersama gitu lah Wak, sambil mendatangkan seorang ustadz. Nah akhirnya setelah doa bersama, Pak Ustadz pun segera langsung melakukan pembersihan supaya semua lokasi di PT Galian itu terbebas dari gangguan makhluk halus. Dan alhamdulillahnya setelah dilakukan doa bersama Wak, betul tuh gangguan di sana sudah jauh berkurang, tapi memang belum hilang-hilang sepenuhnya. Nah dia sesekali juga aku sama beberapa karyawan yang lain, kata si Liza, masih juga mengalami kejadian-kejadian mistis walaupun memang tidak se ekstrim dulu. Jadi cuman suara-suara aja lah kayak gitu kan. Dan setelah teror menyeramkan di kantornya ini mulai berkurang, bukan berarti pengalaman horornya si Liza ini juga ikut berkurang Wak. Kenapa? Karena tidak lama dari situ Liza ini kembali mengalami kejadian mistis yang juga menjadi jawaban atas rasa penasarannya selama ini. Jadi waktu itu Wak, sore hari Liza ini berboncengan motor bersama dengan Husni. Nah ketika mereka melewati gubuk di tengah hutan, gubuk tempat motornya si Liza itu mogok, ingat kalian? Situ Liza tengok ada bapak-bapak yang kemarin ngebantuin dia tuh loh, lagi duduk di sana. Nengok itu kan gegara motornya jalan, Liza bilang, mari Pak, kata gitu. Bapak pun, ya hati-hati, kata si bapak tuh kayak gitu. Nah tepat setelah si Liza menyapa itu, si Husni lagi mau motor terkejut. Kok ngomong sama siapa Liza, kata. Itulah tadi ada bapak-bapak kemarin tuh lah yang bapakku ceritain tuh, bapak yang ngebantuin aku, kata gitu. Ngapa emang? Mana ada bapak-bapak, kok salah tengok tuh. Ada, Husni dia lagi senyum ngelambai deh sama aku, kata si Liza. Karena dengar jawaban itu Husni terdiam aja Wak. Dia diam, dia tancap gas, makin cepat lagi sampailah ke rumahnya si Liza. Nah setibanya di rumah Wak, barulah di situ Husni dibuka suara. Pertama dia langsung nanya kayak gini, Liz, bapak-bapak yang kau tengok tadi tuh badannya kurus gak? Terus dia pakai sarung gak? Kata siapa kayak gitu. Iya Wak, apa emang? Tuh kau ketengok kan? Enggak, aku gak tengok, tapi aku tahu dia tuh siapa. Kata Sudi, siapa? Ini ku kasih tahu sama kau ya, bapak-bapak yang kau tengok itu udah meninggal Wak. Karena waktu itu dia nggak sengaja minum pestisida Roundup. Dia pikir itu air minum, yang soalnya pestisida tuh ditaruh dekat botol yang berwarna tuh. Dia pikir itu minuman. Waktu diminum rupanya pestisida. Meninggal gara-gara itu. Dulu semasa dia hidup aku sering kali loh ketemu sama dia. Aku juga nongkrong juga sama dia di gubuk gitu. Kayak gitulah perawakannya, dia badannya kurus pakai sarung. Gak nyangka aku ketemu sama arwahnya Wak. Pernah ngebantuin kau pula kan, kata si Husni kayak gitu. Aduh merinding aku. Waktu dengar penjelasan si Husni itu Wak, langsung merinding lah aku sebadan badan. Dan malamnya Wak, malam setelah diceritain itu
itu langsung demam tinggi si Liza. Dia terus kebayang-bayang sama sosok bapak itu. Aku nggak pernah tahu kalau bapak tuh ternyata hantu. Orang memang sejelas itu dia napak tanah kok, malah dia juga bantu nyalain motor aku. Dan sejak tahu kalau bapak ini tuh bukan manusia, Wak, Liza tuh udah nggak pernah lagi berani pergi ke kantor sendirian. Alhasil setiap hari Liza ini pun selalu pergi pulang nebeng sama kawan-kawannya, minta dijemput dia atau enggak dia diantar sama bapak ya. Dan sejak kejadian itu juga Wak, Liza ini semakin rajin lagi berdoa dan alhamdulillahnya dia tuh udah nggak pernah lagi mengalami kejadian mistis di sana. Udah aman lah, nah dia sekarang alhamdulillah pokoknya gitu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Liza pada saat bekerja di perusahaan tambang. Kata si Liza, Wak, semua gangguan mistis itu muncul karena hutan tempat PT Galian berada ini merupakan hutan yang terkenal angker. Memang katanya di situ banyak kali lah makhluk-makhluk halus yang menghuni. Mungkin di masa itu imannya si Liza ini masih lemah kali, Wak, makanya dia itu dijadikan sasaran empuk gitulah bagi makhluk halus yang ingin menghantuinya atau ingin merusak imannya gitu. Dan kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan kapanpun dan dimanapun kan, Wak. Karena dengan berdoa kita jadi punya benteng pertahanan yang tidak mudah dilemahkan oleh mereka-mereka itu. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya dan kisah ini menjadi penutup series KHW Profesi. Nah, kira-kira series apa lagi yang bisa dinaikkan ke KHW? Kalian bisa komen aja di bawah. Semoga nanti dari saran-saran kalian atau dari email-email yang masuk kita bisa bikin KHW series yang baru lagi ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Mau update sama kalian yang masuk sudah 42.000 email. Yang dibuka nggak tahu, belum ngitung. 42.000 email. Terima kasih banyak antusias kalian juga dan terima kasih sudah menambah cerita horor kami. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.